Stop, jangan di skip. Mau punya banyak uang tapi tetap cinta Tuhan. Pelajaran kedua dengan judul Lebih Daripada Tugas. Tugas. Pelajaran ini tuh tentang mencapai sesuatu, kita tuh perlu usaha dan juga doa. Tetapi di saat kita mendapatkan, kita gak boleh jadi tuh menjadi orang yang tamak. Hamba uang ya. Iya. Uang itu tuh menjadi akar kejahatan gak sih dalam kehidupan kita? Jenis tanggung jawab keuangan seperti apakah yang kita miliki terhadap orang lain? Kalau menurut pandangan Alkitab atau menurut Tuhan, kekayaan itu apa sih? Ayat inti kita katakan bahwa akar itu cinta uang. Jadi sampai dia mencintai uang. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Cornerstone Connection. Perkenalkan, nama aku Janice dan teman-teman aku Cella. Halo, aku Mauren. Hai teman-teman. Hai, kita ketemu lagi ya. Nah, sekarang aku mau memberikan informasi yang sangat menarik dan pastinya kan teman-teman pasti senang banget. Apa tuh? Bahwa Hope Channel akan memberikan buku-buku Cornerstone secara gratis. Jadi buat teman-teman yang kayak, aku udah di gereja gak dapet. Jangan sedih. Jangan sedih. Ada call center Hope Channel yang tertera di sini, dimanapun itu. Dan juga DM ke Instagram Hope Channel Indonesia. Bener banget. Yes. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua dengan judul Lebih Daripada Tugas. Tugas. Kira-kira menarik banget. Apa Pasti sih menarik yang banget lebih ya. daripada tugas? Iya. Apa yang menarik di tugas? Oke. Kalau gitu langsung aja kita baca. Yang belum punya buku, kalian bisa baca di 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 12 dan 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 19. Mulai dari aku ya. Oke. Ke dalam cerita. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kusuruhkan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang yang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan supaya memberi dan membagi dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Aku suka pelajarannya. Jadi pelajaran ini tuh tentang mencapai sesuatu, kita tuh perlu usaha dan juga doa. Betul. Tetapi di saat kita mendapatkan, kita gak boleh jadi tuh menjadi orang yang tamak.
hamba uang ya. Iya. Di saat kayak misalkan mau karir yang kita impikan tuh, kita berdoa ke Tuhan pengen dapat karir yang kita impikan tuh terwujud. Terus waktu udah dapetin, di saat kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, tapi kita malah tinggalin Tuhan, kita malah meninggalkan pekerjaan Tuhan. Sekarang aja kayak orang mikir nggak ada uang nggak bisa bahagia. Iya, itu kayak salah sih. apa sih uang tuh segalanya gitu loh. Jadi ada waktu itu aku pernah lihat orang ngomong kalau uang nggak bisa bikin bahagia, kasih uangnya sini gitu katanya. Kayak wah berarti uang tuh udah sangat-sangat segalanya. Karena memang benar ya, sekarang tuh kalau ada uang, lu ada kuasa. Lu punya duit, Lu punya kuasa. Makanya jadi bahaya juga nih menjadi hamba uang. Makanya hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan. Agar kita tidak tamak dan bisa melakukan semua pekerjaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, nah sekarang kita mau denger nih mungkin sebuah fakta menarik dari Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu rata-rata pekerja di Amerika Serikat mengalami perubahan karir sebanyak 3 hingga 5 kali selama masa hidup mereka? Seorang profesor dari Stanford University, John Krumboltz, menyebut fenomena ini sebagai occupationism, yang ia analogikan dengan sexism, ageism, dan racism. Dalam konteks ini, orang seringkali menilai orang lain berdasarkan pekerjaan mereka, bukan berdasarkan kinerja atau karakter mereka. Banyak orang bahkan menganggap diri mereka gagal dibandingkan dengan orang lain yang memiliki pekerjaan yang lebih bergengsi. Ini merupakan bentuk diskriminasi yang dapat menghambat seseorang dari mengejar karir yang sebenarnya mereka sukai karena reputasi dari pekerjaan tersebut. Kalau menurut profesor sih, kalian nggak perlu merasa berkecil hati dengan potensi kalian. Meskipun di mata orang banyak itu pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tapi yang terpenting di sini, lakukanlah pekerjaan kalian dengan segenap hati dan tentunya pekerjaan yang halal ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen kali ini telah hadir bersama dengan kita Pendeta Benita. Shalom Pendeta. Apa kabar Pendeta? Baik, kalian baik-baik ya? Baik. Sehat-sehat terus. Ini kedinginan atau apa? Iya Pendeta, kebetulan sangat dingin di sini ya suasananya. kebetulan lagi outfit skena ya. Iya. Kebetulan hujan lagi di hujan luar. Ini pengen nih. Oke, sekarang sebelum kita tanya jawab sama Pendeta, tadi Pendeta kita udah baca dalam cerita. Dan kita mau baca ayat ini dulu. Ayat intinya dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, aku akan bacakan sekilas cahayanya. Karena kelengahan, maka hilanglah pengalaman yang tak terhingga nilainya, hanya diperoleh oleh suatu pelaksanaan yang setia akan kewajiban hidup yang sederhana. Bukannya hanya sedikit, tetapi beribu-ribu umat manusia yang ada hanya untuk menghabiskan keuntungan yang Allah oleh kemurahannya memberikannya kepada mereka. Mereka lupa bahwa oleh tukar-menukar dengan bijaksana talenta-talenta yang dipinjamkannya kepada mereka, mereka akan menjadi produsen sama seperti pemakai. Jika mereka mengerti pekerjaan yang diinginkan Tuhan, mereka perbuat sebagai tangannya yang menolong. Mereka tidak akan menghindarkan tanggung jawab. Ya, jadi Pendeta dari sini tuh kita mau tanya pertanyaan nih Pendeta. Menurut Pendeta, uang itu tuh menjadi akar kejahatan gak sih dalam kehidupan kita? Uang itu akar kejahatan. Akar itu kan dasar ya. Iya. Kan? Dasar dari apakah uang itu dasar kejahatan, tergantung kita melihat dengan pemikiran kita, uang itu memang segala-galanya apa tidak bagi kita. Itu akan menjadi satu kejahatan, mungkin tidak jahat dengan melakukan hal-hal lain. Bisa jadi jahatnya kepada diri sendiri. Misalnya begini,
bangun pagi-pagi sekali, sudah kejar uang sampai tengah malam, akhirnya sakitan dan lain sebagainya ya. Itu kan salah sendiri oleh karena Iya. mengejar uang. Jadinya ngejar uang untuk biaya sendiri lagi Iya, karena biaya sakit. perlu sakit. Iya. Jadi bukan untuk dia sendiri bisa nikahnya, tapi juga jadi bisa jadi itu akar kejahatan kepada dirinya sendiri. Jadi ada juga orang membuat uang itu sebagai akar kejahatan oleh karena bagi dia ada uang, saya bisa melakukan apa saja, saya bisa menginginkan barang apa saja dan lain sebagainya. Akhirnya dia melakukan hal yang tidak baik, yang penting saya ada uang. Atau mungkin juga dia melakukan, udah dapat pekerjaan bagus, sebenarnya kalaupun dia bekerja biasa saja, maksudnya tidak melakukan penipuan, tidak melakukan korupsi dan sebagainya, tapi kan karena nggak puas, maka dia korupsi, dia menipu, hanya untuk uang yang dia dapatkan. Padahal kalau dia kerja biasa saja sebenarnya udah menurut ukuran kita udah lebih makan dari cukup. Tapi dia mau lebih lagi dan lebih lagi gitu loh. Jadi itu juga jadi kejahatan yang penting jangan menganggap bahwa uang itu segala-galanya bagi kita. Kalau nggak ada uang kayaknya waduh udah gimana. Enggak juga ya. Jadi menggunakan kita punya pemikiran, kita punya prinsip bahwa uang itu adalah berkat dari Tuhan yang bisa saya gunakan untuk segala kebutuhan saya, juga untuk orang lain. Oke, thank you. Terima Pak kasih Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta, pertanyaan selanjutnya, jenis tanggung jawab keuangan seperti apakah yang kita miliki terhadap orang lain? Jenis tanggung jawabnya kepada orang lain. Iya. Kan selalu dikatakan bahwa uang yang kita miliki itu atau uang yang kita dapatkan itu bukan semuanya sebenarnya milik kita. Ya. Bukan semuanya milik kita. Ya. Jadi selain persepuluhan, persembahan, bahwa uang itu juga adalah milik orang lain sebenarnya. Tuhan kasih bagi kita. Ya, supaya kita membantu orang lain juga. Jadi jangan sampai kita rasa bahwa teman kita sudah kita tahu perlu ditolong, kita ada uang sebenarnya, tapi kita tahan. Gue juga susah kok cari uang, ngapain sih? Itu sering terjadi. Gak ada uang. Jadi jangan sampai hal demikian pada teman kita atau lain sebagainya. Jadi kalau memang ada kewajiban kita dengan uang yang ada pada, walaupun itu sedikit. Jangan nanti, kalau sudah saya kaya, barulah nanti ada kewajiban saya untuk nolong orang lain, untuk menyumbang dan lain sebagainya. Tidak. Mulai dari yang kecil pun kita sudah harus punya kesadaran bahwa uang saya ini juga adalah bagian daripada uang orang lain. Kepada orang lain, nolong orang lain. Amin. Terima kasih Pendeta. Aku punya pertanyaan selanjutnya Pendeta. Jadi kan kita udah belajar tentang kekayaan, pekerjaan terus kayak uang lah. Kalau menurut pandangan Alkitab atau menurut Tuhan, kekayaan itu apa sih Pendeta? Ini kekayaan kita hubungan dengan uang ya? Iya, uang. Jadi kan ayat inti kita katakan bahwa akar itu cinta uang. Jadi sampai dia mencintai uang. Ya, kalau kekayaan itu banyak contoh di Alkitab orang kaya, ya, Ayub gitu kan, orang paling kaya pada zamannya, banyak harta dan lain sebagainya, dia kaya. Ya, jadi dia bukan mempunyai keinginan untuk membanggakan dirinya dan lain sebagainya, tidak ya. Abraham Abraham juga orang kaya kan ya, orang kaya, bahkan dia punya kalau istilah sekarang punya pegawai itu sampai 1.000 gitu misalnya. 1.000 jadi Tuhan juga tidak mengatakan kalau mengikut Tuhan itu kamu harus miskin, enggak. Harus menderita juga, gitu. Ya, harus menderita. Enggak juga gitu ya. Jadi Tuhan memberikan kekayaan kepada kita, kepada seseorang itu adalah juga punya tanggung jawab. Itu sebabnya pelajaran kita katakan tidak sekedar batasan itu kok, Tuhan mau lebih gitu ya. Tidak sekedar batasan ya sudah kamu hanya segini, enggak, Tuhan mau lebih. Jadi semakin Tuhan berikan kepercayaan itu, semakin Tuhan memberikan kekayaan itu, semakin besar tanggung jawab kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Jadi tidak bisa lepaskan bahwa ini uang saya,
hanya saya saja yang pakai, orang lain nggak boleh pakai, enggak ya. Juga untuk membantu kepada orang lain ya, dan hal-hal lainnya, sosial lainnya untuk kita gunakan. Oke, Pak Pendeta. makasih. Makasih Pak Pendeta. Terus Pak Pendeta, gimana caranya kita tuh nyimbangin pekerjaan yang layak dengan cinta akan uang? Pekerjaan yang layak dengan cinta akan uang, kita harus melihat bahwa kita ini punya tanggung jawab kepada diri kita, kepada keluarga kita, juga kepada orang lain. Selain tentunya tanggung jawab kita pada Tuhan ya, dengan persepuluhan, persembahan, seperti saya katakan tadi. Tapi kalau kita melihat bahwa apapun yang kita dapatkan itu, ya, maka kita harus melakukan itu melebihi daripada segala sesuatu. Jangan juga, capek-capek gue kerja untuk nyumbang ini kok, capek-capek kerja untuk kasih ke ini kok. Enggak, jangan begitu. Itu akan berkat Tuhan juga akan stop. Jadi tanggung jawab kita dengan harta kita, dengan kekayaan kita itu memang Tuhan berikan, tambah lama Tuhan akan tambahkan gitu. Tuhan bilang kan kalau ini orang, ingat tuh perumpamaan mengenai talenta. Ya, yang pada ini dikasih ditambahin, tapi yang dia kubur ya dia tidak akan dapat apa-apa. Jadi kepercayaan yang Tuhan berikan itu mari kita kelola dengan baik ya. Jadi bukan hanya sekedar bahwa saya sudah sampai di sini saja, cukup, saya sudah cukup ini dan lain sebagainya. Enggak. Kita punya tanggung jawab lain, tugas-tugas lain yang harus kita gunakan. Jadi tidak cukup akan kekayaan itu bagian daripada kehidupan kita, tapi juga kita harus gunakan itu kepada orang lain. Nah, jadi menarik sih cerita hari ini. Jadi kita nggak perlu takut untuk mengikuti Tuhan berbagi, karena Tuhan udah punya berkat masing-masing kepada kita. Terima kasih Pendeta jawaban-jawabannya. Ya, terima kasih Pendeta untuk jawaban-jawaban yang sangat membantu kami. Nah, pada sesi kali ini kita akan dengerin nih pendapat-pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Sarah Ulina Maharani. Saya kelas 12 SMA. Saya dari SMA Advent 1 Jakarta. Nama saya Christian Desmond Maniuruk, saya kelas 12 SMA. Asal sekolah saya dari SMA 1 Advent Jakarta. Nama aku Erina Mega Fabiola, aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Aku kelas 12 SMA. Saya Nicholas Tindaon, saya bersekolah di SMA Advent 1 Jakarta. Saya kelas 12 IPA. Nama aku Alicia, aku kelas 12 IPS 2. Asal aku dari Jakarta. Aku sekolah di SMA Advent 1 Jakarta. Kalau misalnya menurut saya, yang pertama itu apakah pekerjaan itu bertentangan dengan keyakinan atau imanmu, dan yang kedua pride dari pekerjaan atau perusahaan, yang ketiga gaji dan tunjangan, dan yang keempat apakah kamu enjoy dengan pekerjaannya, dan yang kelima pendapat orang tua dan teman, dan yang keenam seberapa yakin bahwa pekerjaan itu adalah panggilan hidupmu. Menurut saya yang paling penting adalah yang nomor satu, apakah pekerjaan itu bertentangan dengan keyakinan atau imanmu. Kita harus tahu apakah pekerjaan yang kita lakukan itu mengganggu kita beribadah pada hari Sabat. Lalu yang kedua adalah pendapat orang tua dan teman, karena kita juga membutuhkan pandangan dari orang tua dan teman kita. Lalu yang ketiga adalah gaji dan tunjangan, karena gaji dan tunjangan itu juga sangat perlu untuk menghidupi biaya kita, biaya saya sehari-hari. Lalu yang keempat adalah pride dari pekerjaan atau perusahaan. Lalu yang kelima adalah apakah kamu enjoy pekerjaannya. Lalu yang keenam adalah seberapa yakin bahwa pekerjaan itu adalah panggilan hidupmu. Kalau aku yang paling penting yang pertama itu pastinya apakah pekerjaan itu bertentangan dengan keyakinan atau iman aku. Terus yang kedua itu seberapa yakin bahwa pekerjaan itu adalah panggilan hidupmu. Terus abis itu yang ketiga mungkin pendapat orang tua dan teman. Karena kan pasti
pendapat mereka yang akan kita dengerin juga. Terus baru gaji dan tunjangan, baru apakah enjoy dengan pekerjaan tersebut, yang terakhir pride dari pekerjaan tersebut. Oke, yang pertama, apakah pekerjaan itu bertentangan dengan keyakinan atau iman saya? Yang kedua, pendapat orang tua dan teman. Yang ketiga, apakah saya enjoy dengan pekerjaannya? Yang keempat, gaji dan tunjangan. Yang kelima, seberapa yakin bahwa pekerjaan itu adalah panggilan hidup saya. Dan yang terakhir, pride dari pekerjaan dan perusahaan. Menurut aku yang pertama, gaji dan tunjangan itu sangat penting. Dan yang kedua, ada pride dari pekerjaan atau perusahaan. Dan yang ketiga, apakah kamu enjoy dengan pekerjaannya? Dan yang keempat, apakah pekerjaan itu bertentangan dengan keyakinan atau imanmu? Yang kelima, pendapat orang tua dan teman. Dan yang terakhir, seberapa yakin bahwa pekerjaan itu adalah panggilan hidupmu? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wow. Kita udah denger ya pendapat teman-teman kita. Iya, Gimana? menarik banget. Menurut kalian gimana pendapat dari teman-teman kita? Bagus. Nggak ada yang nggak bagus. Bener lah. Semua pendapat benar kok. Kayak kalau misalnya udah kerja gitu kan. Kalau kakak gimana? Apa yang akan pertama kakak kalau dapat gaji? Iya. Tadi aku sempet Tadi aku sempet nanya Pak Pendeta, discuss. Ternyata tuh kita tuh harus percaya dan yakin sama Tuhan. Kalau apa yang kita punya, kita harus terutamain Tuhan dulu. Berarti Harus dengan iman ya Pak Pendeta. Betul. Berjalan dengan iman. Jadi kita harus serahin aja ke Tuhan. Nanti Tuhan bakal menyerahkan balik ke kita. kalau berarti Kita kalau dikasih dulu. kakak bakal memberikan perpuluhan. Iyalah, Itu udah pasti. kewajiban ya. Itu kewajiban kita tadi katanya. Yes. Ada 3 tadi kan? Keluarga, orang lain sama keluarga apa tadi Pendeta? Keluarga. Tuhan, keluarga, orang lain. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pendapat-pendapat yang sangat baik untuk kita. Karena kita udah di ujung cerita, kita akan meminta Pendeta Benny untuk memberikan kesimpulan kepada kita. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada yang kedua ini lebih daripada tugas memberikan kepada kita satu gambaran bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita satu pekerjaan, kemudian Tuhan mempercayakan kita untuk penghasilan daripada pekerjaan kita, atau kita sering sebutkan dengan gaji atau tunjangan-tunjangan kita lainnya. Tapi di lain pihak bahwa ada tanggung jawab bagi kita, baik kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada orang lain juga. Daripada itu juga, kita juga jangan merasa bahwa semakin besar gaji saya, maka pekerjaan saya itu harus makin hebat. Ya. Atau tidak puas dengan pekerjaan ini, pindah lagi ke pekerjaan lain. Ya. Tadi sudah digambarkan bahwa ada orang-orang daerah sana bahkan sampai 5-6 kali untuk berganti pekerjaan dalam kehidupannya, hanya untuk mencapaikan apa yang dia inginkan. Bukan hanya sekedar itu. Jadi bukan hanya kita bicara mengenai gaji, bukan hanya kita bicara mengenai uang, bukan hanya kita bicara mengenai karir kita, bukan hanya kita bicara mengenai pride kita, ya, harga diri kita. Maka semakin banyak uang kita, maka harus baju kita yang harus harga sekian, pakaian kita harus harga sekian, mobil kita harus mobil yang merek ini dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar itu. Kita punya tugas lain, tanggung jawab lain, selain pada Tuhan dan juga pada keluarga kita, tanggung jawab lain juga yang Tuhan berikan adalah kepada orang lain. Jangan pernah kita membatasi berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita belajar untuk melihat bahwa ada tugas lain yang Tuhan berikan untuk menolong sesama kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih pendeta. Sekarang kita minta pendeta untuk mendoakan kita di studio dan juga teman-teman yang di rumah. Baik, kita berdoa. Allah, Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur karena waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami
kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan dan mendiskusikan pelajaran kami pada saat ini, bahwa tugas-tugas lain yang Tuhan berikan bagi kami, dengan penghasilan kami, dengan uang yang ada pada kami, bahwa ada tugas-tugas lain bagi kehidupan kami, untuk juga menolong sesama kami, juga membantu akan pekerjaan Tuhan. Kami terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh belajar, berjalan bersama Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan boleh menyertai kami semua. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan. Tuhan kiranya jawab doa-doa mereka, agar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sangat tidak terasa Kita udah selesai. Kita mau berterima kasih dulu kepada pendeta. Terima kasih ya pendeta menjadikan narasumber kita yang memberikan banyak sekali pelajaran buat kita. Oke. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.